Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Latifah Nurhidayati, NPM 18144-2060. Saya Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi pemahaman individu teknik tes di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Yang pertama adalah profil. Nama tempat praktikum itu di SMP Muhammadiyah 1 Melati, sekolah swasta yang mempunyai nilai akreditasi A, yang telah menggunakan sistem persekolahan full day school atau 5 hari sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat dengan full day dan tentunya sekolah yang berbasis untuk menjunjung tinggi agama dan tidak meninggalkan budaya dari daerahnya. Maka dari itu sekolah tersebut terdapat ekstrakurikuler yang berupa karawitan dan disediakan dengan alat gamelan, dan juga yang paling wajib adalah pencaksilat. Yang selanjutnya adalah alamat tempat praktikum, yaitu beralamat di Jalan Magelang KM 7,5 Sendangadi Mati Sleman, Yogyakarta. Sekolah yang terdapat di jalan besar antara provinsi yang tidak jauh dari kota Yogyakarta, yang memudahkan orang untuk mengenali sekolah tersebut, karena dari jalan besar sekolah terdapat logo SMP Muhammadiyah 1 Melati, yaitu di dekat lapangan Melati yang lumayan besar. Selanjutnya adalah kondisi fisik atau kondisi tempat praktikum, yaitu kondisi fisik praktikum. Yang terkait dengan kondisi fisik sekolah SMP Muhammadiyah 1 Melati adalah aspek yang saya amati. Yang pertama, kondisi fisik sekolah, itu kondisi gedungnya sudah cukup baik, gedung milik sendiri, dan itu ada musola juga. Sebagian besar siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati punya potensi yang sangat besar. Siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati itu mengikuti banyak perlombaan, baik di tingkat kabupaten, daerah maupun nasional. Belum lama ini, siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati memenangkan juara lomba pidato daring, juara 3 se-Indonesia. Itu sangat bagus. Jumlah siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati saat ini ada kelas 7 181 siswa, kelas 8 155, kelas 9 147. Selanjutnya adalah potensi guru. Sebagian besar guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati sudah memenuhi standar guru, yaitu sarjana dan profesional yang mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jumlah guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati saat ini adalah guru tetap 19 dan guru tidak tetap 10. Potensi karyawan SMP Muhammadiyah 1 Melati bekerja dengan baik dan bekerja dalam menyelesaikan persoalan. Jumlah karyawan di SMP Muhammadiyah 1 Melati, pegawai tidak tetapnya 7, pegawai tetap yayasannya 2. Lalu fasilitas KBM dan media yang digunakan. Fasilitas KBM sebagian besar menggunakan LED, whiteboard, dan spidol. Ada perpustakaan sudah tersedia juga, dan itu dimanfaatkan oleh siswa maupun guru. Lalu ruang bimbingan dan konseling, terdapat 3 guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Lalu ekstrakurikulernya terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diadakan setiap hari Selasa, yaitu tapak suci dilakukan kelas 7 dan 8, hari Rabu dan Kamis yaitu seni musik, olah vokal, karawitan, panahan, dan olahraga seperti sepak bola. Kegiatan ekstrakurikuler itu sudah berjalan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Organisasi dan fasilitas UKS, terdapat fasilitas UKS di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Lalu selanjutnya adalah administrasi. Siswa lebih mudah dalam hal pembayaran uang sekolah. Semua perlengkapan administrasi sekolah tersedia di ruang tata usaha.
Yang selanjutnya tempat ibadah, sudah ada musola di SMP Muhammadiyah 1 Melati dan juga menggunakan masjid untuk tempat beribadah. Kesehatan lingkungan di SMP Muhammadiyah 1 Melati sudah cukup terjaga karena banyak ditemui tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan selama pandemi ini ada tempat cuci tangan dan juga ada hand sanitizer di lobby, dan juga tes suhu juga ada waktu kita melaksanakan observasi. Ada petugas yang menjaga kebersihan. Lalu selanjutnya adalah kondisi non fisik, sumber daya manusia, tempat praktikum. Kondisi fisik yang dimaksud adalah sumber daya manusia, baik itu pendidik, peserta didik dalam proses belajar mengajar. Guru-guru SMP Muhammadiyah 1 Melati pada umumnya memiliki motivasi dan visi pendidikan yang baik. Karena adanya COVID ini, pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Melati dilakukan secara online dengan guru memberikan tugas kepada siswa melalui aplikasi virtual yang sudah disediakan. Tetapi siswa cukup sulit untuk mengumpulkan tugasnya, sehingga ada beberapa siswa yang harus dikunjungi ke rumahnya gitu. Lalu selanjutnya adalah permasalahan yang sering dihadapi selama 1 tahun terakhir. Ada beberapa masalah yang sering dihadapi di SMP Muhammadiyah 1 Melati berhubungan dengan pembelajaran selama pandemi secara online. Yang pertama adalah ada kendala pegawai yang kurang memadai. Di SMP Muhammadiyah 1 Melati itu dalam menjalankan aktivitas sekolah di rumah, teknis menjadi hambatan dasar selama pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar KBM. Dalam misalnya itu kendalanya adalah karena siswanya itu ada yang tidak memiliki handphone, dan misalnya satu rumah hanya memiliki satu handphone saja. Jadi itu ketika ketiganya itu melakukan kegiatan belajar KBM misalnya di Google Meet atau Zoom, itu sangat bergantian. Jadi untuk menyelesaikan tugas itu tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Misalnya selesainya jam 7 sampai jam 8, namun pengumpulannya sampai habis maghrib itu baru mengumpulkan. Begitu kendalanya. Lalu kondisi jaringan internet yang tidak stabil, itu sangat menghambat proses belajar di SMP Muhammadiyah 1 Melati, karena terutama saat guru sedang menyampaikan materi pembelajaran. Belum lagi kalau ada siswa di pelosok di mana sinyal jaringannya itu sudah susah didapat. Bahkan seringkali ada beberapa siswa yang itu jalan keluar dulu untuk mencari jaringan internet yang stabil. Dan juga masalah yang sering dihadapi adalah itu kuota, karena banyaknya kegiatan yang dilakukan daring. Lalu saat pembelajaran itu kendalanya siswa itu saat menjalankan kegiatan daring secara virtual itu banyak siswa yang bermain-main atau tidak mendengarkan ketika gurunya sedang menjelaskan begitu. Dan juga beberapa siswa itu sangat sulit dihubungi untuk mengerjakan tugas dari guru. Jadi BK harus menuju atau melaksanakan home visit untuk mengetahui kendala apa yang dialami oleh siswa sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah begitu. Dan juga kendalanya itu faktor yang karena beberapa bulan waktu observasi sudah mulai mengadakan daring pertemuan tatap muka, jadi
kan karena setahun tidak sekolah mungkin ya, itu ada beberapa siswa yang masuk sekolah itu yang rambutnya gondrong, lalu dicat, disemir gitu. Nah itu tugas BK untuk menindaklanjuti siswa yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga. Ini adalah guru mendatangi rumah siswa itu yang sulit mengikuti pembelajaran online, lalu memberikan fasilitas kuota internet gratis bagi setiap siswa. Itu sudah dilaksanakan. Untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar online, guru menyarankan untuk melakukan pembelajaran offline di sekolah, itu pembelajaran tatap muka. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan dan hasil survei. Yang selanjutnya ada identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Di SMP Muhammadiyah 1 Malang, kebutuhan layanan BK berdasarkan survei yaitu dengan beberapa pengaplikasian seperti menyebarkan angket, inventory perkembangan ITP, daftar cek masalah, DCM, AUM, dan sebagainya. Jadi kepada seluruh siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati untuk mengetahui sejauh mana permasalahan dari peserta didik dan prioritas tinggi hingga prioritas rendah. Setelah mengetahui mana prioritas rendah atau tinggi, maka guru dapat memberikan layanan sesuai porsi permasalahan yang dialami oleh siswanya. Jadi sudah ada program untuk menyelesaikan kebutuhan siswa. Terus sasaran pemahaman individu teknik tes, sasarannya adalah pemahaman individu teknik tes ditujukan untuk siswa di SMP Muhammadiyah dengan menyeluruh, baik untuk kelas 7 dan 8 dan 9. Untuk kelas 7, penggunaan teknik tes ditujukan agar siswa mengetahui bakat dan minatnya dengan memberikan angket, dan kelas 8 juga diberikan sesuai kebutuhannya. Untuk kelas 9 lebih berfokus pada bidang akademik sebagai modal untuk meneruskan sekolah selanjutnya. Teknis pelaksanaan survei. Pertama adalah materi yang didapat pada praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Muhammadiyah 1 Melati meliputi kondisi fisik sekolah, potensi siswa, potensi guru, potensi karyawan, dan fasilitas KBM, dan media yang digunakan, bimbingan konseling, serta ekstrakurikuler. Metode pelaksanaannya adalah observasi pada pelaksanaan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Kami mengamati kegiatan selama pandemi COVID-19, baik kondisi fisik maupun non-fisik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan wawancaranya adalah metode pelaksanaannya adalah wawancara. Pada pelaksanaan itu kami melakukan wawancara terhadap guru BK di SMP Muhammadiyah 1 Melati untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dialami siswa pada masa pandemi selama 1 tahun terakhir. Lalu kebutuhan dalam pelaksanaan, kami yang diperlukan adalah surat izin, meminta izin kepada pihak sekolah atau kepala sekolah, lalu membuat janji untuk wawancara kepada guru BK, membuat daftar pertanyaan untuk apa yang perlu ditanyakan, lalu peralatan elektronik untuk membuat video atau memfoto fasilitas dan juga dokumentasi, lalu alat tulis, dan tentunya ruang untuk melakukan wawancara dengan guru BK tersebut. Lalu ada keterlibatan pihak lain. Di sini keterlibatan pihak lain adalah izin observasi kepada kepala sekolah untuk melaksanakan observasi dan wawancara guru BK. Evaluasi pada pemahaman individu teknik tes yang dapat dievaluasi yaitu kurangnya data yang didapat karena hanya melakukan wawancara dengan data sepengetahuan dari guru BK tersebut tanpa adanya pembelian buku tentang sekolah tersebut yang valid. Itu dikarenakan karena wakanya atau waka kesiswaannya itu baru, jadi untuk buku untuk data-data itu mengenai guru BK dan itu mengenai sekolah itu belum ada atau baru diproses. Jadi untuk informasi kita
tidak memiliki banyak informasi, dan juga banyak guru baru di SMP Muhammadiyah 1 Melati, jadi sangat sulit untuk mendapatkan data. Dan karena selama masa pandemi itu kegiatannya daring sangat banyak, jadi semuanya kondisinya sangat sibuk karena akan menghadapi ujian. Tindak lanjut dengan menghubungi guru BK untuk meminta data yang kurang untuk membuat laporan. Nah, selanjutnya adalah selesai observasi, kita melakukan meminta data dengan via WA gitu. Sekian video presentasi dari saya. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.